Oke, kembali lagi di Jadi Pandit. Jadi kali ini gua mau bahas preview pertandingan Champions League dan juga ada Europa League karena Europa League main lagi ya dengan pertandingan yang sama dengan minggu kemarin, which is di leg kedua. Nah, kita mulai dulu dari besok. Itu ada pertandingan super 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 duper big match. Ya walaupun salah satu tim secara performa di liga tidak bagus-bagus amat ya, sedang drop, yaitu dari Liverpool Real Madrid. Oke, Liverpool Real Madrid. Jadi sebelum gua mau bahas ke perkiraan starting eleven dan jalannya pertandingan seperti apa, kita bahas dulu dari head to head dari kedua tim ini. Ya, dari 2014 Real Madrid sudah ketemu dengan Liverpool cukup banyak, yaitu 7 kali pertandingan. Ya, termasuk pertandingan ini berarti bukan, berarti 6 pertandingan. Ya, termasuk final Liga Champions kemarin. Dan memang secara statistik ya, secara head to head, secara sejarah Real Madrid menang 5 kali dan hanya imbang 1 kali, artinya mereka tidak terkalahkan oleh Liverpool. Tapi kembali lagi, head to head itu hanya dijadikan, oh iya, tim ini pernah ketemu dengan tim ini gitu, dan oh ya, secara head to head mereka unggul, tapi belum tentu menjamin bahwa di pertandingan kali ini maupun di leg kedua nanti di Santiago Bernabeu mereka akan meraih hasil yang sama. Ya, Liverpool sangat bisa menang. Ya, karena ini adalah sepak bola. Sepak bola itu sangat dinamis. Nah, kita membahas ke perkiraan susunan pemain. Liverpool itu yang cedera itu ada Darwin Núñez, itu diragukan, tapi kemungkinan gue nggak tahu ya, yang squad yang dibawa Liverpool seperti apa. Yang jelas Darwin Núñez ini diragukan, terus Arthur sudah pasti tidak bisa main dan itu sudah lama. Konate pun demikian, Luis Diaz belum kembali, dan Thiago Alcantara tidak bisa bermain. Itu penting sekali di lini tengah Liverpool ya, by the way. Nah, untuk Real Madrid ada juga pemain yang penting tidak bisa bermain, yaitu dua pemain, yaitu Tchouaméni dan juga Toni Kroos. Toni Kroos sangat penting perannya, dan juga Tchouaméni karena flu. Terus Mariano Diaz tidak bisa main dan juga Ferland Mendy. Jadi ada 4 pemain dari Real Madrid yang absen, dan Liverpool itu ada 6 pemain. Nah, lantas starting eleven apa yang akan dimainkan oleh kedua tim? Ya, kalau Liverpool, ini dari Footmob, dia prediksinya adalah mungkin starting eleven di pertandingan terakhir mereka ketika mereka menang 2-0. Ya, itu yang akan bermain di pertandingan nanti. Ya, di mana mereka menang 2-0 lawan Newcastle, itu ada Becker, Alisson, terus ada Matip, Van Dijk. Van Dijk sudah bisa main. Ini yang akan menjadi apa ya, kalau gue bilang keunggulan ya. Karena kalau kita lihat tidak ada Van Dijk, itu jelas lini belakang dari Liverpool kehilangan seorang leader. Ya, maupun Matip, Joe Gomez, siapapun, Konate yang dimainkan itu bukan leader. Leadernya itu Van Dijk, dan kembalinya Van Dijk ini perannya itu sangat amat penting kalau menurut gue. Lalu ada Arnold Robertson seperti biasa. Di tengah itu kemungkinan Bajcetic akan memainkan perannya dengan Fabinho dan juga Henderson. Sedangkan di depan ada Diogo Jota, Gakpo, dan juga Mohamed Salah. Gakpo dan Salah dua pertandingan terakhir on fire. Salah kalau nggak 1 gol 1 assist, Gakpo 2 gol. Jadi cukup on fire. Ya, Jota sudah kembali dari cedera. Nah, secara dan dari Real Madrid itu kemungkinan Courtois, Rudiger, Militao, Carvajal di kanan, Alaba di kiri. Di tengah ada Ceballos, Camavinga, dan Modric. Di depan ada Federico Valverde, Benzema, dan juga Vinicius Junior. Ini prediksi dari Footmob. Ya, tapi gue sebenarnya lebih suka ya, ini pendapat gue pribadi, lebih suka yang bermain itu adalah Rodrigo dibandingkan Valverde di sayap kanan. Valverde bisa coba di tengah. Ya, tapi itu ya kita lihat nantilah. Karena Ancelotti ini biasanya kalau di leg pertama itu selalu mainnya anti klimaks. Nah, sudah gue sempat singgung dikit ya. Kita berkaca dulu deh dari pertandingan antara PSG Bayern Munchen. Pertandingan yang super duper big match. Tapi ternyata anti klimaks. Ya, PSG tidak mau bermain. PSG tidak mau menyerang. Ya, dan ini sering kali terjadi. Sering kali terjadi, kita ingat musim lalu Madrid juga mengalami hal yang sama melawan PSG, di mana leg pertama mereka benar-benar nggak niat nyerang sama sekali. Mereka kalah 1-0, baru di leg kedua seru. Mereka bisa comeback 3-1 ya di leg kedua. Nah, ini yang gue takutkan di pertandingan besar seperti ini, apalagi Champions League, di mana kedua tim ini sangat akan berhati-hati. Ya, sangat akan berhati-hati, dan
jangan kaget kalau permainannya justru akan seperti PSG Munchen. Dalam arti kedua tim ini berhati-hati. Tidak ada tim yang mungkin Liverpool akan sedikit mengambil inisiatif karena mainnya di kandang mereka. Ya Real Madrid lebih reaktif, main incer counter attack, ya incer transisi, dan ya bisa jadi cukup membosankan. Ya jujur aja, gue sebagai fans Madrid pun bilang ini jangan sampai. Cuman kemungkinan itu ada bahwa mereka akan bermain sangat hati-hati dan ujung-ujungnya membosankan. Itu yang gue takutkan. Seperti big match sebelumnya. Ya biasanya serunya itu akan di leg kedua. Itu pun juga tergantung dengan hasil di leg pertama. Kalau hasilnya imbang atau Liverpool unggul 1-2-0, di leg keduanya akan seru di kandang Madrid. Apakah kita lihat Madrid akan comeback lagi? Ya, tapi kalau di leg pertamanya Madrid sudah bisa menang, wah, itu bisa seru lagi, lebih seru lagi di leg kedua karena Liverpool main di kandang Madrid. Mereka akan jauh lebih apa ya, lebih terbuka lah ibaratnya, dan Madrid main di kandang tentu saja tidak akan bertahan total. Mereka akan mengandalkan juga kematangan ya, mentalitas yang mereka punya. Jadi kalau gue bilang ini match ini akan seru di leg kedua. Ya di leg pertama yang gue bisa harapkan adalah terjadinya gol dari kedua tim. Itu aja. Ya, bahwa kedua tim ini jangan sampai ada satu yang parkir bus. Gue ngerinya Madrid ini parkir bus. Cuman gue harap tidak parkir bus. Ya, bertahan oke, tapi nggak parkir bus. Nggak semuanya itu numpuk di belakang kayak lawan PSG leg pertama musim lalu lah. Itu bener-bener nggak layak ditonton. Ya minimal itu. Dan gue harap Ancelotti bisa melakukan itu. Ya, dan secara beberapa pertandingan terakhir Real Madrid kan sudah mulai bangkit ya. Mereka mencetak 14 gol di 4 pertandingan terakhir dan hanya kebobolan 4 gol. Ya, 4 gol itu pun dari 2 laga. Jadi artinya 2 laga terakhir mereka clean sheet lawan Elche dan juga lawan Osasuna, which is good. Liverpool pun demikian, 2 pertandingan terakhir mereka clean sheet dan mencetak 4 gol lawan Newcastle dan juga lawan Everton 2-0 2-0. Jadi ini pertandingan yang kalau gue bisa bilang di leg pertama ya, ini gue bahas di leg pertama ini 50-50, tergantung siapa. Ini kesalahan sekecil apapun ini bisa dihukum. Ya ini hati-hati. Kesalahan individual, kesalahan defense, kesalahan passing di lini belakang itu bisa dimanfaatkan karena kedua tim ini punya lini depan yang tidak butuh banyak peluang. Itu yang patut diperhatikan oleh kedua tim. Ya, dan itu sudah dibuktikan di pertemuan mereka berdua ini di 2 musim lalu. Di mana Madrid menang 3-1 di kandang sendiri dan imbang 0-0 di kandang Liverpool. Ketika leg pertama main di kandang Madrid, Madrid itu benar-benar memanfaatkan kesalahan sekecil apapun di lini defense dari Liverpool. Pada saat itu Ozan Kabak dan juga Nat Phillips memang secara kualitas bapuk banget. Ya ini berbeda, ini Van Dijk dan juga Matip yang bermain. Jadi secara defense akan lebih meminimalisir, tapi bukan berarti tidak ada. Terutama dari sisi Trent Arnold dan juga Robertson ini yang berbahaya. Ya mereka sering come up, dan kita tahu di wingnya Madrid ada siapa, Valverde dan juga Vinicius yang punya kecepatan yang sangat luar biasa. Ya, dan Klopp sudah bilang juga sebelum match ini bahwa gue mau jaga Vinicius, ada Benzema. Gue mau jaga Benzema, ada Valverde maupun Rodrigo. Gue mau jaga dua-duanya, mau jaga tiga-tiganya di depan, ada Modric, ada Kroos di tengah. Jadi ada Chouameni juga dia bilang. Jadi Klopp ini juga tahu bagaimana Madrid ini secara mentalitas, secara pengalaman, mereka ini sudah tahu bermain di bawah tekanan itu seperti apa. Ya nggak perlu mainnya indah-indah sebenarnya. Asal mereka mampu memenangkan pertandingan dengan efektif, itu yang penting. Dan itu yang gue rasa di pertandingan nanti itu akan terjadi. Ya, jadi ini 50-50 match, gue juga bukan cenayang, jadi gue nggak tahu siapa yang menang. Bisa jadi Madrid yang menang, bisa jadi Liverpool yang menang. Jadi semua kemungkinan itu masih ada. Tergantung kesalahan siapa. Ya, kesalahan kecil itu bisa dihukum. Jadi harus hati-hati. Napoli sedang on fire, feeling gue. Walaupun Frankfurt mainnya luar biasa pun, leg pertama mungkin mereka bisa melawan, imbang, dan juga bisa menang tipis. Tapi di leg kedua nanti juga ya Napoli yang harusnya secara objektif gue katakan mereka yang akan lolos. Terus Inter Porto ini ya kalau di atas kertas Inter unggul, tapi jangan remehkan Porto. Porto itu belum kalah dari 22 match terakhir. Ya. Jadi Porto ini tim yang sangat alot. Terbukti mereka menyingkirkan Juventus dua musim lalu kalau nggak salah di fase knockout. Jadi nggak bisa diremehkan sama sekali Porto, dan kita tahu defense Porto ini bagus. Di 5 pertandingan terakhir mereka hanya kebobolan 1 gol. Itu defense Porto itu top dunia. Jadi harus hati-hati. Ya harus hati-hati Inter. Kalau mereka tidak bermain spektakuler, bisa jadi mereka dihukum oleh Porto. Itu yang harus diperhatikan. Terus City Leipzig, ya ini kalau City nggak bisa menang, ya
mending bubar aja karena Leipzig ini bukan tim yang oke, mereka cukup berbahaya tapi mereka peringkat 5 di Bundesliga. Nggak bagus-bagus amat juga ya. Dan walaupun di 2021 di fase grup Leipzig bisa mengalahkan 2-1 City di fase grup, tapi fase grup ya. Itu pun di kandang Leipzig, di kandang City dibantai 6-3. Jadi harusnya si City juga tidak ada hambatan ya. Terus kita ke Europa League, itu ada Juventus Nantes, yaitu satu sama di leg pertama di kandang Juventus dan ini main di leg kedua di kandang Nantes. Ya harusnya kalau Juventus punya harga diri dikit aja ya, harusnya mereka bisa menang. Tapi kalau nggak punya ya susah juga. Nah, kita ke big match yang satu lagi. Super big match satu lagi yang ini gue jamin akan lebih seru daripada leg pertama, yaitu Manchester United berhadapan dengan Barcelona. Ya, United tanpa Maguire, Van de Beek, Eriksen, Anthony, dan juga Martial. Sedangkan Barcelona tanpa dua pemain pilar di lini tengah, yaitu Gavi dan juga Pedri. Dan juga ada Dembele yang absen, masih absen. Jadi, Dembele itu bukan absen ya, tapi diragukan. Ya, untuk starter gue rasa enggak, tapi masuk di menit 70 mungkin. Nah, mengingat di leg pertama mereka main imbang 2 sama di Camp Nou, dan di beberapa pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan, ya United itu belum kalah di 8 pertandingan terakhir. Barcelona belum kalah di 18 pertandingan terakhir. Wow. Dan rekor kandang MU, 17 laga kandang mereka tidak terkalahkan, dibarengi dengan rekor tandang Barcelona yang juga unbeaten. 11 pertandingan away games mereka tidak terkalahkan. Jadi ini pertandingan yang benar-benar secara overall head to head, statistik ini imbang ya. Dan feeling gua ini akan menjadi pertandingan yang spektakuler secara permainan, secara mental, secara kualitas individu. Ini spektakuler ya di Old Trafford nanti. Dan peran Rashford ini sangat penting. Rashford, Bruno itu gua rasa punya peran yang begitu penting, entah bagaimanapun strategi formasi yang akan diturunkan oleh United. Berbeda dengan Barcelona, tanpa Pedri, Gavi, gue pengen lihat di lini tengah. Kemungkinan De Jong, Kessie, dan juga Busquets sudah bisa main. Kalau Busquets sudah bisa main, kemungkinan Busquets. Kalau Busquets tidak dimainkan, itu Sergio Roberto yang main. Ya, Sergio Roberto kemarin cetak 1 gol 1 assist, tapi itu terjadi mungkin 20 pertandingan sekali. Ya, jadi tidak bisa jadi jaminan. Nah, itu yang gue pengen lihat. Ya, apakah pertandingan ini akan seseru pertandingan leg pertama? Feeling gue ya. Apalagi kalau United bisa cetak gol atau Barcelona bisa cetak gol cepat di awal-awal, itu akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka. Ya, jadi kalau gue untuk pertandingan ini ya just enjoy the match. Kalau menurut gue ini pertandingan yang sangat layak dinikmati aja. Ya, tidak di apa ya? Ya, dinikmati aja, jangan berharap siapa yang menang. Itu terlalu bias dan sangat imbang ini match. Ya, gue tidak bisa bilang ini siapa yang akan menang. Walaupun MU main di kandang, tapi bukan berarti Barcelona tidak bisa menang. Oke, segitu dulu pembahasan dari gue, preview beberapa match Champions League dan juga Liga Malam Jumat. Kita lihat nanti siapa yang akan menang dari Champions League maupun di Europa League. Gue akan bahas match tersebut. Salam sepak bola.